Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi hebat Indonesia? Pada video kali ini kita akan belajar mengenai gurindam. Setelah sebelumnya kita belajar bersama mengenai pantun dan syair. Gurindam ini merupakan salah satu puisi lama Melayu yang menjadi salah satu warisan budaya bangsa kita yang sangat penting. Pada awalnya gurindam ini berasal dari negeri India. Dan kalau kita ingat negeri India, jangan yang terbayang hanyalah kucu-kucu ya, tapi ternyata ada gurindam yang berasal dari negeri India. Kemudian istilah gurindam itu sendiri berasal dari kata kirindam yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Dilihat dari segi isinya, kalau kita lihat dari segi isinya, gurindam ini syarat dengan nilai agama dan moral. Sedangkan dilihat dari segi bentuk, ada beberapa ciri yang bisa kita identifikasi dari bentuk gurindam. Contoh misalnya dari gurindam yang akan saya sampaikan, barang siapa berakhlak mulia, maka akan mendapat limpahan pahala. Barang siapa berakhlak mulia, maka akan mendapat limpahan pahala. Gurindam ini cukup sederhana, terdiri dari baris yang tidak lebih sedikit daripada pantun maupun syair. Nah, dari gurindam tersebut, dari bentuknya dapat kita simpulkan ciri-cirinya. Yang pertama adalah tiap bait gurindam terdiri dari 2 baris. Tiap bait gurindam terdiri dari 2 baris. Contohnya tadi, barang siapa berakhlak mulia, maka akan mendapat limpahan pahala. Kemudian, tiap baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Berbeda dengan pantun dan syair, maka pada gurindam ini tiap baris terdiri dari 10 sampai 14. Dari gurindam yang tadi saya sampaikan, baris pertama itu 11 suku kata, baris kedua 13 suku kata. Jadi boleh 10, boleh 11, 12, 13, dan 14 suku kata pada tiap baris. Ingat, ciri yang pertama, tiap bait terdiri dari 2 baris. Ciri yang kedua, tiap baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Ciri yang ketiga adalah rima akhir tiap baris bersajak sama, yaitu A, B, B, C, C, dan seterusnya. Tadi di contoh yang tadi, mulia, pahala. Atau misalnya contoh gurindam yang lain, carilah olehmu akan ilmu, maka akan bahagia masa depanmu, misalnya. Itu mu, yang jelas berima sama, baik baris pertama maupun baris kedua. Ciri yang keempat, bahwa gurindam ini merupakan satu kesatuan yang utuh, terintegrasi, tidak terpisah satu sama lain, bahkan menggunakan kata hubung atau konjungsi. Bisa menggunakan kata hubung, bisa juga tidak, tapi untuk misalnya untuk kepentingan penanda hubungan tujuan, kita bisa menggunakan kata hubung agar supaya untuk kepentingan penanda hubungan sebab, bisa sebab, karena, gitu. Ataupun jika, misalkan untuk pengandaian jika, apabila, seperti itu. Merupakan satu kesatuan yang utuh, terintegrasi. Ciri yang kelima, baris pertama dari gurindam ini berisi masalah, perjanjian atau persoalan masalah, perjanjian. Sedangkan baris kedua berisi jawaban dari persoalan atau permasalahan pada baris yang pertama. Oleh karena itulah dalam gurindam ini disebutkan cirinya adalah merupakan satu kesatuan yang utuh. Gitu. Dan ciri yang terakhir dari gurindam ini, bahwa isi dari gurindam itu bisa berupa nasihat, filosofi hidup, ataupun kata-kata mutiara. Jadi sederhana, gurindam itu untuk kita bisa membuatnya itu lebih sederhana daripada ketika kita membuat pantun atau syair. Jadi kalau kita udah terbiasa di sebelumnya kita buat pantun, buat syair, maka insya Allah di pembuatan gurindam itu akan terasa lebih mudah. Seperti itu. Kiranya demikian uraian tentang gurindam. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.